Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Di antara nikmat yang terbaik adalah nikmat hidayah Islam, nikmat kesadaran, nikmat semangat untuk terus belajar dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjanjikan rahmat, turunnya sakinah, dan membanggakan setiap kita yang hadir di sebuah majelis kemudian mempelajari ayat-ayat. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita selalu membuka kajian tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kitab
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Baik, kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dialah alladzi zat anzala yang telah menurunkan alaika atas dirimu Al-Kitab Al-Quran
minhu darinya ayatun muhkamatun ada ayat-ayat muhkamat hunna ummul kitab itu sebagai induknya kitab wa ukharu mutasyabihat dan yang lain adalah mutasyabihat. Fa ammal ladina maka adapun orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka zaigun ada penyelewengan fayattabi'una maka mereka akan mengikuti ma tasyabaha minhu apa yang tasyabbuh darinya ibtigoa demi mencari al-fitnah fitnah wabtigoa dan mencari-cari takwilihi takwilnya wa ma ya'lamu dan tidak ada yang mengetahui ta'wilahu ta'wilnya illallah kecuali Allah warasikhuna dan orang-orang yang mendalam fil ilmi dalam ilmu pengetahuan yaquluna mereka akan berkata amanna bihi kami beriman padanya kullum semuanya min indi rabbina dari sisi Rabb kami wa ma yadhakkaru dan tidak ada yang dapat menyadarkan diri illa kecuali ulul albab orang yang memiliki akal. Rabbana ya Rabb kami la tuzigh jangan kau palingkan qulubana hati-hati kami ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan petunjuk pada kami wahab lana dan karuniakan pada kami min ladunka dari sisimu rahmatan rahmat innaka sesungguhnya engkau anta adalah engkau al-wahhab maha pemberi karunia. Rabbana ya Rabb kami innaka sesungguhnya engkau jami'un nas akan mengumpulkan seluruh manusia liyaumin pada suatu hari la raiba fihi yang tidak ada keraguan di dalamnya innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu tidak akan memperselisihi al-mi'ad janjinya. Ayat ini diberikan judul oleh tafsir ini Al-Muhkam wal Mutasyabih
fil Quran. Ada ayat yang bersifat muhkamat dan ada ayat yang bersifat mutasyabihat. Judul ini sangat penting karena ini menjadi kaidah terpenting dalam memahami Al-Quran. Ketika kita salah dalam metode ini, maka selanjutnya akan salah mempersepsikan ayat-ayat Al-Quran, karena pasti akan terjebak kepada ayat-ayat mutasyabihat yang akhirnya bisa melahirkan kekufuran. Nah, ini bahayanya. Oleh karena itu kita penting mempelajari kaidah ayat-ayat ini. Jadi di Al-Quran itu ada ayat yang disebut muhkamat dan ada ayat yang disebut mutasyabihat. Pak Ustadz, muhkamat itu apa? Sebentar. Kita pelajari di sini yang namanya muhkamat itu adalah ayat-ayat yang wadihatud dilalah, jelas, maknanya jelas, teksnya jelas, mudah dipahami, tegas, tidak perlu penafsiran yang terlalu panjang, dan la khilafa fi ma'naha, tidak ada perbedaan dalam maknanya. Min ahkami syai', ya, jadi itu termasuk hukum yang paling kuat. Wa tarkuhu wa atqanuhu mufraduha muhkam. Wa tarkuhu wa atqanuhu, itu paling hukum, ayat yang paling kuat dan paling mutkin itu adalah ayat-ayat muhkamat. Kemudian mutasyabihat itu apa? Mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang maknanya sulit untuk diungkapkan secara terperinci. Sulit untuk diungkapkan secara perinci. Kalau dari orang-orang umum melihat ayat tersebut bias, ini apa maksudnya? Nah, itu namanya ayat mutasyabihat. Ya. Bahkan maknanya itu bisa jadi berbeda dengan kandungan yang terdalam. Jadi makna dan teksnya itu bisa berbeda maksudnya. Nah, itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Nah, yang muhkamat tadi sudah dijelaskan, wal wadihud dilalah allati laltibasa fiha ala ahadin, yaitu ayat yang sangat jelas konteksnya, teks dan konteksnya itu sangat jelas, tidak ada keraguan di dalamnya dalam setiap yang memahaminya, terutama pada para ulama. Wal mutasyabih huwa alladhi lam yadhhar ma'nahu wa lam yattadih al-muradu minhu bisababi ta'arudi baina zahiril lafzi wal ma'na al-muradu minhu. Nah, yang mutasyabihat itu adalah maknanya yang tidak begitu jelas, ya, maksudnya, ya, dan maksudnya itu tidak diketahui secara langsung. Bisa jadi itu ada perbedaan antara teksnya dan makna yang dimaksud. Ya. Jadi itulah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kita lihat ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu contohnya apa? Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kita membaca apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian.
Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak berbuat syirik kepada sesuatu. Artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang model begini ini muhkamat, jelas memerintahkan menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Itu jelas. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini surat Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Rabb kalian telah menetapkan agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Jelas? Jelas. Nah, ini muhkamat. Kemudian ayat berikutnya, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. In huwa, ini menceritakan tentang Isa. In huwa illa 'abdun, tidaklah dia itu melainkan hanya seorang hamba, an'amna 'alaihi, yang kami beri nikmat kepadanya, wa ja'alnahu mathalan, dan kami jadikan dia itu figur li Bani Israil, untuk Bani Israil. Surat Zukhruf ya. Nah, jadi ayat-ayat tersebut itu contoh adalah ayat-ayat muhkamat. Nah, kaidahnya bagaimana? Wa ansaluha wa hiya tamsulu aghlabal Qur'an. Fa hadhihi al-ayat wa ansaluha wa hiya tumatsilu aghlabal Qur'an. Jadi ayat-ayat tersebut itu adalah inti kandungan ayat, makna Al-Quran itu adalah tidak jauh dari makna ayat-ayat tersebut, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Wa usulul i'tiqadi, dan ia menjadi dasarnya akidah. Wal amru wan nahyi wal halal wal haram, perintah dan larangan, hukum halal dan haram. Kulluha wadihatud dilalah, semuanya itu menjadi jelas ya. Alal ma'nal murad, ya, makna yang dimaksud itu sangat jelas. Wala tahtamil, tidak ada sifat kemungkinan, kemungkinan begini, kemungkinan begitu, enggak ada, semuanya jelas ya. Hiya ummul kitab. Nah, itu disebut dengan ummul kitab. Ummul kitab berarti kalau pohon itu batangnya, ummul kitab. Kalau bangunan itu fondasinya. Bangunan tergantung kekuatan fondasi. Pohon tergantung kekuatan akar dan batang. Maka di dalam surat Al-Ibrahim itu, kalimatin thayyibatin asluha kasyajaratin asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Jadi yang namanya kalimat thayyibah menghunjam dalam diri seseorang itu bagaikan pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang disebut ummul kitab, ayat aslul Quran, itu adalah pokoknya Al-Quran. Wa imaduhu, dan itu adalah tiangnya. Wa mu'zamuhu, dan itu adalah kekokohannya. Wa ghairuha, sedangkan yang lainnya mutafarri'un anha, yang lainnya itu merupakan cabang. Jadi ayat-ayat selain ayat-ayat muhkamat itu merupakan cabangnya. Ya, tabi'un laha, ayat-ayat yang cabang itu harus mengikuti yang induk. Bukan yang induk diikutkan kepada cabang, tapi yang cabang diikutkan kepada induk. Fa inishtabaha alaina ayatun minha, maka apabila ada ayat yang mutasyabihah, kita itu sulit mengungkap maknanya, maka ayat tersebut harus disandarkan kepada ruddat ilal muhkami, harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam ya. Wa humilat alaihi, dan harus diletakkan pada ayat-ayat yang muhkam. Contoh
Kaqaulihi ta'ala fi sya'ni Isa. Contoh firman Allah Ta'ala dalam masalah Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Surah An-Nisa ayat 171. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha, Allah berikan kalimat itu ila Maryam, kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan itu merupakan roh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat-ayat mutasyabihat namanya. Ini ayat mutasyabihat. Kalau ini dimaknai sendiri tanpa dikembalikan kepada yang muhkam, bisa keliru. Maka dimaknai Isa itu adalah sebagai Tuhan. Isa itu sebagai Tuhan. Dan ini yang diambil oleh orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani berdalil dengan ayat ini bahwa Isa itu merupakan Tuhan. Ya, maka kita harus kembalikan kepada ayat-ayat muhkam. Contohnya apa? Kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Surat Zuhruf ayat 59. Dikembalikan ke ayat tersebut. In huwa illa, tidaklah lain Isa itu melainkan adalah abdun, seorang hamba. Hanya seorang hamba. An'amna alaihi, yang kami berikan nikmat atasnya, kelebihan maksudnya atasnya. Nah, dengan dikembalikan kepada ayat muhkam seperti ini, jadi jelas. Jadi Isa bukanlah Tuhan. Jadi Isa itu hanya seorang hamba, cuma diberikan kelebihan. Nah, itu bahaya nggak Pak? Kalau nggak pakai kaidah, bahaya. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang ayat-ayat yang mutasyabihat. Inna mathala Isa, ini kembalikan lagi kepada ayat muhkamat. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nah, ini ayat muhkamat. Jadi yang tadi dimaknai ruh itu adalah Tuhan, itu harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya Isa itu tidak lain seperti Adam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Isa itu jadi Tuhan. Kenapa? Karena punya kelebihan. Apa kelebihannya? Keistimewaannya apa? Karena dia tidak punya ayah. Nah, ada yang lebih hebat dari itu. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kenapa enggak Nabi Adam aja? Ya, gitu. Karena secara logika seperti itu. Nah, jadi ini jawabannya. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat contohnya seperti apa? Contohnya saya ambil satu saja di sini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu 'alal 'arsy, di atas 'arsy, istawa. Ya. Nah, orang ribut di YouTube, ribut apa makna istawa. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas. Ya. Ada yang mengatakan tidak, kalau Allah di atas berarti bertempat. Sedangkan tempat itu makhluk. Kalau tempat itu makhluk, berarti Allah lebih besar apa lebih kecil dari makhluk, dari tempat. Atau ada yang menggambarkan duduk di singgasana, berarti kursinya lebih besar daripada yang duduk. Nah, ini akibat apa? Akibat mengambil ayat-ayat mutasyabihat, ditakwilkan sendiri tanpa dihubungkan kepada ayat-ayat muhkamat. Contoh ayat-ayat muhkamat yang dihubungkan di sini adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu-satunya. Allahus samad, Allah itu tempat
bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa ayat ini bunyi begini? Karena rata-rata makhluk itu lahir dan dilahirkan. Ya, ada dan diadakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah suci dari lahir, dari muncul, dari mati. Itu Allah suci dari itu. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani itu membagi sesuatu itu ada 4. Sesuatu itu ada 4. Sifat sesuatu itu ada 4. Yang pertama, ada sesuatu itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada sesuatu yang berawal dan berakhir. Siapa? Makhluk. Ada yang ketiga, ada sesuatu yang berakhir tapi tidak berawal. Berakhir tapi tidak berawal. Nah, ini baru asing nih. Ya. Itu adalah alam azali. Alam azali itu sebelum makhluk diciptakan, sebelum bumi semuanya itu diciptakan, itu namanya alam azali. Berakhir ketika tercipta semua makhluk. Tidak ada awalnya. Yang keempat, ada awalnya tapi tidak pernah berakhir. Apa itu? Dapat handphone. Apa itu? Itu adalah alam akhirat. Akhirat itu sudah berawal belum? Belum. Nanti hari kiamat baru akhirat berawal. Berakhir nggak akhirat? Enggak. Ada berawal dan tidak. Nah, Ustadz ini ngarang-ngarang aja. Benar nggak Ustadz ngarang? Silakan baca kitab Nurul Zulan, Syarah Aqidatul Awwal, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, di situ dijelaskan. Ya. Jadi itu ayat-ayat muhkamat. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu nanti kalau kita lihat sejarah dari Nabi, sahabat, tabi'in, terus sampai ke kita, itu jangan keliru. Kita mau belajar tauhid kan? Ini jangan keliru. Arah kiblat kita itu mau kemana? Karena pemahaman-pemahaman setelah tabi'in itu ada namanya pemahaman Mu'tazilah, ada pemahaman Atsariyah. Nah, kita ada pemahaman yang mengkomparasikan antara rasio dan ilahi, tekstual dari ayat Al-Quran dan hadis. Nah, itu aliran itu disebut dengan aliran yang dipimpin, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semua di YouTube itu ustaz-ustaz yang kiai, ulama, baik nasional maupun internasional, itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bingung kita, mana yang benar ini? Nah, lihat bagaimana cara mereka memahami ayat mutasyabihat. Paham nggak mereka mengutip-ngutip ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kalau tauhid yang benar itu adalah tauhid yang bersambung sampai ke Nabi, tidak terputus. Misalnya dari kita berguru kepada siapa? Indonesia ini berguru kepada siapa? Dulu awalnya misalnya tokoh utamanya adalah Syekh Ahmad Dahlan, kemudian Hasyim Asy'ari. Syekh Asy'ari dan Ahmad Dahlan gurunya siapa? Contohnya Imam Nawawi Al-Bantani.
Terus Imam Nawawi Al-Bantani gurunya siapa lagi? Al-Fadani misalnya, Al-Minangkabawi. Terus gurunya siapa? Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Al-Alawi Al-Maliki itu Imam Haramain, tinggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Ya, tapi itu diperangi oleh ulama-ulama yang ada saat ini. Nah, itu perlu tahu kita. Itu diperangi oleh ulama-ulama yang ada saat ini. Di Saudi ada ulama-ulama yang dipenjara sampai hari ini, dan ada ulama-ulama yang masih dipelihara. Ya, terus ke sana, akhirnya kita temukan pemahaman-pemahaman yang sesuai. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli usul, semua menginduk kepada pemahaman ini. Nah, ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam At-Tahawi. Tiga ulama ini yang mempelopori pemahaman-pemahaman pertengahan yang mengkomparasikan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau kaum Asy'ariyah itu, Pak, dia nggak pakai logika lagi. Pokoknya apa yang tercantum di ayat, ya itulah. Ya, apa yang tercantum di hadis, ya itulah. Pokoknya hanya itu. Kalau menyalahi dari itu, ya bid'ah, sesat, dan lain sebagainya. Nggak ada logika lagi. Kalau Mu'tazilah sebaliknya, logika semua. Al-Quran itu makhluk, ya, bukan kalam Allah. Nah, itu kan akhirnya kalau kita lari ke Mu'tazilah, ya, jadi sesat kalau ini. Jadi seperti itu. Maka kenapa saya ungkapkan metode ini, supaya kita minimal tahu kalau melihat YouTube itu kita mau arah kemana nih. Jangan melenceng-melenceng ke sini, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita arahnya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Aqidah atau Tahawi. Nah, itu itulah kita arahnya ke sana. Kitab-kitabnya arahnya ke sana. Imam An-Nawawi ke Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, tiga tokoh ini kemana? Tiga tokoh ini lebih dulu siapa dengan Syafi'i? Lebih dulu Syafi'i. Lebih dulu Imam Hanafi. Cuma Imam Hanafi dan Syafi'i Hambali itu lebih dominan membahas tentang fikih, bukan masalah akidah. Nah, kalau kita bicara akidah, ya pola pemikirannya itu imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya yang tadi tiga saya sebutkan. Nah, jadi seperti itu. Fahadhil ayat tahtamilu ala iddati ma'ani. Jadi ada beberapa ayat yang ayat-ayat mutasyabihat itu selalu memaknai itu bisa melenceng kemana-mana. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada orang Asy'ariyah itu ada yang mengatakan tafwid, pakai tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan apa adanya di teks yang ada. Pokoknya kita nggak ngolah-ngolah lah, terserah lah gitu. Ada yang pakai dua metode, takwil dan tafwid, tapi tetap dia tanzih. Tanzih itu membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat makhluk. Jangan sampai katanya tafwid tapi istawa dimaknai duduk, seperti singgasana. Nah, itu udah makhluk. Nah, kalau menyamakan Allah dengan makhluk itu sudah mujassimah. Nah, aliran namanya mujassimah. Oleh karena itu, keimanan yang terbaik menurut Imam An-Nawawi intinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, harus dikombinasikan kepada ayat-ayat muhkamat tadi, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Apa maknanya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun apapun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikuatkan dengan ayat muhkamat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, jadi jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana caranya? Hindari 4 pertanyaan. Kalau bicara Allah, hindari 4 pertanyaan. 1, hindari pertanyaan di mana. Kalau bicara Allah, hindari pertanyaan di mana. Karena pertanyaan di mana itu menuntut apa? Tempat. Kalau ada yang bertempat berarti terbatas kan? Terbatas. Ada awal, ada akhirnya. Ada ukurannya nggak? Ada. Allah sifatnya begitu nggak? Subhanallah, Maha suci, Maha suci. Jadi nggak boleh kita bertanya di mana Allah, kecuali anak kecil, ya. Yang kedua, tidak boleh bertanya kaifa, bagaimana. Bagaimana proses penciptaannya, bentuknya, langkahnya, makannya, waduh, sampai makannya segala. Rupanya, wah, kalau sudah begitu, punya pemikiran, kita punya akal, punya pemikiran yang sangat-sangat terbatas. Gak mungkin, kecuali kita akan menggambarkan Allah itu dengan makhluk. Kalau kita bertanya bagaimana. Yang pertama, aina, kaifa. Kemudian yang ketiga, mata, kapan. Yang nggak boleh kita tanya kapan Allah ada. Ya, kapan Allah ada. Nah, ini nggak ada. Karena apa? Kalau kita membaca al-awwalun, al-akhirun, al-awwalun, ya, di dalam ayat itu maksudnya apa? Permulaan Allah, Allah lah yang paling awal, tapi tidak ada permulaan. Allah lah yang paling akhir, tapi tidak ada penghabisan, tidak ada batas. Nah, itu yang dimaksud al-awwalun wal-akhirun. Nah, itu ya. Nah, ini udah masuk tauhid. Jadi sampai di sini mungkin nanti saya buka pertanyaan. Mau dibuka pertanyaan kan? Ada berapa menit lagi? Ya. Hah? Baru 3 ya? Apa besok satunya? Baik, yang keempat adalah kita nggak boleh bertanya apa? Kam. Apa kam? Berapa? Jadi kalau masih bertanya jumlah Tuhan berapa? Jumlah Allah berapa? Wah, itu sudah sangat. Itu sudah terjawab dengan qul huwallahu ahad. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi ada 4 pertanyaan tadi apa? Yang pertama, aina, di mana? Yang kedua, kaifa, bagaimana? Yang ketiga, mata, kapan? Yang keempat, berapa? Ya, berapa? Ya, dulu waktu pertama kali Rasulullah diutus menjadi nabi, kemudian mengungkapkan bahwa Tuhannya adalah satu, maka orang musyrik janggal. Orang Tuhan kami aja banyak begini, dunia masih kacau. Ini ada orang menyatakan bahwa Tuhannya cuma Lata, Uzza, Manat, ya, dan seterusnya. Tuhan-Tuhan mereka kan banyak. Ini ada orang ngaku punya Tuhan cuma satu. Aneh, janggal.
Orang Tuhan banyak aja masih kekacauan bos di mana-mana katanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ditanya, kenapa? Karena dialah sumber segalanya ada. Ya, dialah sumber segalanya ada. Kalau kita ahli matematika, maka seharusnya kita bertanya, angka 10 itu lahir dari mana? Lahir dari 9. Gak mungkin satu langsung 10. 9 lahir dari 8. 8 lahir dari 7. 7 lah. Dan 6. 6 lahir dari 5. 5 lahir dari 4. 4 lahir dari 3. 3 lahir dari 2. 2 lahir dari 1. 1 lahir gak ada, karena 1 itulah pencetus. 0 itu menunjukkan tidak ada bahasa Arabnya la ilaha. 1 bahasa Arabnya illallah. Jadi kalau mau diangkakan makna la ilaha illallah, la ilaha zero. Kosongkan hati kita. Illallah baru kita isi dengan angka 1. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Baik, sampai di sini silakan yang mau bertanya. Kalau yang bertanya berarti kan ada yang belum paham. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham. Ada 2 kemungkinan tidak bertanya itu, paham atau sama sekali bingung. Ada sebelah kanan? Apa bingung bikin pertanyaan? Nggak paham ya? Insya Allah. Benar? Insya Allah. Jika Allah berkehendak. Sebelah kiri ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ada ya? Apa ini materinya berat? Maksud saja, jadi kadang-kadang kita ngomong bahwa Allah bersama kita, Allah itu dekat dengan kita. Ini badannya gimana tuh? Supaya nggak salah memahami itu. Tidak jadi. Allah bersama kita. Kayaknya Allah Akbar, berarti benar gitu. Allah bersama kita. Ya, nanti kita untuk menjawab itu kita belajar dulu sifat-sifat Allah. Ada yang sifat jaiz, ada yang sifat mustahil dan seterusnya. Ya. Kemudian ada sifat, ada zat. Ya, ada sifat, ada zat. Nah, kalau kita bicara Allah, nanti kita akan sampai ke la wujuda illallah. La ilaha illallah itu maknanya la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi pemikiran kita berpikir nih, itu tidak bisa mengatakan tanpa Allah itu nggak bisa. Kita makan, mengatakan tanpa Allah itu nggak bisa. Apalagi keberadaan kita di sini. Kalau kita berpikir bahwa keberadaan kita di sini tanpa Allah, nggak bisa. Semuanya itu adalah kehendak. Jadi sampai ke sebuah titik la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung orang yang mengatakan Allah ada bersama kita, itu tergantung pemahamannya itu seperti apa. Kalau dia visualisasikan seperti makhluk, ya subhanallah, nggak bisa. Oleh karena itu saya tanya dulu, dia udah belajar tauhid apa? Nah, itu pentingnya kita belajar. Jadi seperti itu. Ya, ini udah mondok nih. Ya. Ada lagi? Nah, baik. Dan cukup. Cukup. Baik. Ya, tadi intinya ya. Intinya kita tidak boleh bertanya tentang zat Allah, itu 4 hal. Ini kesimpulan dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, ayat kamalul iman lisyakhs. Ya, ini tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia sudah tidak lagi bertanya 4 hal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertanyaan itu tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.